Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah Xiaomi Redmi 4X yang beberapa waktu lalu saya upgrade ke LOS 22.1 Android 15. Namun mengalami masalah pada fungsi sidik jari, jadi hari ini saya akan melakukan downgrade. Jadi ini dia teman-teman, LOS 21 dengan Android 14 nya, yang ini official release teman-teman ya. Seharusnya tidak ada masalah dengan fingerprint yang saya alami pada LOS 22.1 unofficial. Dan sebelum saya melangkah pada proses flash, saya harus melakukan beberapa pengaturan teman-teman. Salah satunya adalah mengaktifkan fitur restart lanjutan. Fungsinya agar saya tidak menekan-nekan tombol kombinasi saat ingin masuk ke mode recovery. Selanjutnya, setelah fungsi restart lanjutan aktif, saya harus memindahkan berkas ROM LOS 21 dan juga boot.image ke SD card teman-teman, karena saya akan menghabiskan semua partisi tanpa sisa teman-teman ya. Jadi saya tidak mau nanti ada sisa-sisa dari ROM yang saya gunakan saat ini. Baiklah, ROM sudah dipindah, fitur restart lanjutan sudah aktif. Sekarang saatnya melakukan tambalan pada file boot atau routing teman-teman ya, menggunakan Magis. Jadi nanti setelah flash custom ROM, saya akan langsung melakukan flashing file boot.img untuk routing teman-teman, agar tidak bolak-balik melakukan restart ke recovery. Sudah selesai semuanya, yang terakhir adalah saya harus memindah file yang sudah ditambal dari folder download di penyimpanan internal ke SD card teman-teman. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, karena saya akan menghabiskan semua partisi, jadi semua berkas harus disimpan di SD card. Oke teman-teman, jadi semua berkas-berkas sudah lengkap dan terkumpul menjadi satu kecuali Google Apps teman-teman ya, karena saya tidak akan memasang Google Play Store pada perangkat ini. Dan sekarang saatnya melakukan restart teman-teman. Restart langsung ke recovery. Karena saya memasang pin layar kunci, maka saat masuk ke TWRP pun akan meminta sandi kunci layar untuk melakukan dekripsi teman-teman. Jadi fungsinya adalah untuk mendekrip penyimpanan internal. Lalu dari beranda TWRP saya ketuk tombol wipe, advance wipe, kemudian mencentang semua partisi teman-teman ya, Dalvik Art, kemudian metadata, data internal, dan cache, tentu saja kecuali micro SD dan USB OTG. Lalu mengusap saklar ke kanan untuk memulai proses format. Dan ternyata ini prosesnya cepat sekali teman-teman, tahu-tahu sudah selesai. Jadi saya ketuk kembali, kemudian memilih format data teman-teman. Di sini saya masukkan kata kunci yes, lalu mengetuk OK, dan proses factory reset segera dimulai. Dan seperti biasa teman-teman, setelah selesai proses format, saya restart lagi ponsel ke mode recovery teman-teman. Tujuannya adalah agar program recovery dapat membaca skema partisi yang baru, yang tadinya berisi sistem operasi, yang sekarang sudah tidak ada sistem operasinya lagi.
Ini untuk menghindari masalah atau error saat proses flash custom ROM. Kemudian dari beranda TWRP setelah restart teman-teman ya, saya langsung mengetuk install, memilih select storage, memilih SD card, lalu memilih ROM LOS 21 yang sudah saya siapkan teman-teman. Kemudian menggeser saklar ke kanan untuk memulai proses flashing. Dari aktivitas flashing custom ROM pada Xiaomi Redmi 4X yang saya lakukan secara berdekatan beberapa hari lalu, kemudian sekarang dari Android 15 sekarang kembali ke Android 14. Di sini saya merasakan sedikit perbedaan teman-teman, cukup banyak sebenarnya ya, yaitu tentang kecepatan flash teman-teman. Pada Android 15 saya merasakan kecepatan flashnya sangat lambat teman-teman, seolah-olah pekerjaannya sangat berat sekali. Namun saat saya kembali rollback ke LOS 21 official Android 14, prosesnya sangat cepat teman-teman. Ini sepertinya tidak akan sampai 5 menit teman-teman, semuanya sudah selesai ya. Bahkan jika dilihat sekarang sudah sekitar 65% teman-teman. Untuk alasannya sendiri kenapa seperti itu saya pun tidak tahu ya, karena TWRP yang saya gunakan sama, kemudian kernel yang digunakan oleh masing-masing ROM juga sama teman-teman. Namun saat proses flash berjalan, kecepatannya terasa sangat berbeda. Baiklah, akhirnya proses flash sudah selesai. Sekarang saya akan kembali ke beranda TWRP, mengetuk install sekali lagi, kemudian mengetuk install image untuk memasang file boot teman-teman ya, yaitu boot.img yang sudah ditambal oleh Magis untuk routing teman-teman. Jadi langsung saja saya ketuk, kemudian saya pilih boot, saya geser saklar ke kanan, dan ini prosesnya cepat sekali. Setelah itu baru saya langsung merestart ponsel ke sistem. Sudah masuk teman-teman ya, sudah masuk ke first start atau pengaturan awal ponsel LOS 21 teman-teman. Alhamdulillah tidak mengalami bootloop. Jadi baiklah, akan saya lakukan pengaturan awal terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, beres semuanya teman-teman, semuanya berjalan begitu cepat hari ini teman-teman ya, dan tidak ada kendala yang berarti teman-teman. Baiklah, kalau begitu sebelum melakukan pengujian fingerprint, saya akan mengatur rotasi layar teman-teman ya. Saya harus mengaturnya agar mudah teman-teman. Ini karena saya menggunakan mode landscape dengan keyboard fisik. Pengaturan rotasi sudah beres juga teman-teman. Sekarang saatnya menyetel pin, kemudian mengaktifkan fitur fingerprint teman-teman. Langsung saja saya buka pengaturan, tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan kepada kalian versi Android atau LOS yang digunakan pada device ini. Lihat teman-teman, versi Android yang digunakan telah kembali ke Android 14 dengan versi LOS 21. Oke, langsung saja sekarang saya akan melakukan pengaturan kunci layar teman-teman. Kunci layar dan sidik jari sudah di setel. Sekarang saya akan memasukkan satu atau beberapa aplikasi ke aplikasi terproteksi teman-teman ya. Jadi untuk membukanya diperlukan sandi. Hal ini hanya untuk mencoba apakah benar fitur fingerprint sudah berfungsi tanpa masalah. Jadi langsung saja saya akan melakukan pengaturan teman-teman.
satu aplikasi sudah terkunci. Sekarang saya akan mencobanya teman-teman, apakah fingerprint atau sidik jari bekerja dengan baik. Dan ternyata bekerja dengan baik teman-teman. Oke, kalau begitu sekarang saya akan restart ponsel dulu teman-teman. Saya akan merestartnya untuk memastikan jika data sidik jari tidak hilang. Nah, saya masuk dulu teman-teman. Setelah restart biasanya memang harus menggunakan PIN teman-teman ya. Setelah itu baru sidik jari bisa digunakan. Oke, langsung saja akan saya coba lagi teman-teman. Di sini aplikasi yang saya kunci tadi pengaturan teman-teman. Saya klik dan nah, mantap teman-teman. Ternyata data sidik jari tidak hilang dan sepertinya saya akan bertahan untuk menggunakan LOS 21 sampai versi LOS 22 dirilis secara official teman-teman. Mungkin untuk saat ini saya tidak akan menggunakan rilis unofficial kecuali ada info terbaru seputar perbaikan masalah fingerprint teman-teman. Oke, kalau begitu video saya akhiri sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti dan sampai jumpa lagi pada episode yang lain. Wassalamualaikum.